Kemudian 2001 sampai 2008 saya pernah bergelut di dunia industri. Saya Mondra Zubir, saya menyelesaikan pendidikan di S1 di jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas Padang selama tahun 2000. Kemudian 2001 sampai 2008 saya pernah bergelut di dunia industri. Ada di dua perusahaan besar di Batam. Yang pertama dari 2001 sampai 2005 saya bekerja di Ecogreen Oil Chemicals Batam, sebuah perusahaan multi company Jerman Jarum. Kemudian 2005 pindah ke Panasonic Shikoku Electronics Batam, juga di Batam, itu sebagai senior chemist engineer. Itu perusahaan, ya seperti kita tahu Panasonic perusahaan Jepang. Sampai 2008 kemudian saya melanjutkan S2 kembali ke Universitas Andalas Padang. Selama di ijazah saya sebenarnya 1 tahun 8 bulan, karena 1 tahun saya selesaikan di Universitas Andalas, 8 bulan saya selesaikan di Shinshu University Jepang. Karena kebetulan saya dapat beasiswa unggulan untuk melakukan penelitian di luar negeri, dan waktu itu saya dapat channelnya ke Shinshu University Jepang dari pembimbing saya di Universitas Andalas. Kemudian 2013, kemudian saya melanjutkan S3 saya di Shinshu University Jepang juga, di jurusan kimia juga, tepatnya di laboratorium kimia fisika. Tapi bidang keahliannya sebenarnya kimia material atau ke nanoteknologi dan koloid. Oke, saya sekarang sebenarnya dari 2014 saya lulus di Universitas Negeri Medan, tercatat sebagai dosen di jurusan Kimia Universitas Negeri Medan. Tapi tadi seperti saya bilang tadi, 2013 saya baru memulai studi S3 saya di Shinshu University Jepang. Jadi 2014 saya lulus dosen di Unimed. Kemudian saya kembali ke Jepang melanjutkan studi S3 saya, dan baru aktif full di Unimed itu tahun 2016. Sampai sekarang berarti sekitar 4 tahun baru aktif full untuk melaksanakan tugas dosen sebagai yang termasuk dalam Tridharma perguruan tinggi. Ya, kalau S3 itu saya dapat S3 dari beasiswa Mombuka Gakuso, itu mahasiswa dari pemerintah Jepang. Tapi memang ini sebenarnya langkah awalnya ketika saya lulus beasiswa unggulan dari Dikti sewaktu S2 untuk melakukan penelitian. Jadi beasiswa unggulan itu melakukan penelitian di luar negeri. Kemudian saya dapat channelnya dari pembimbing saya di Universitas Andalas, dapat ke Jepang. Jadi itu merupakan awalnya sebenarnya. Kemudian profesor di Jepang itu menawarkan untuk melanjutkan S3 dengan memasukkan ke beasiswa Mombuka Gakuso, dan alhamdulillah saya lulus. Kayaknya dapat kemudian melanjutkan S3-nya melalui beasiswa Mombuka Gakuso full di kampus yang sama sewaktu penelitian S2 yang lalu di Shinshu University. Kalau sistem pembelajaran mungkin yang saya amati mungkin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, karena kalau saya lihat sistem pembelajaran di kelas sendiri, mereka tetap menggunakan papan tulis biasa, mereka menggunakan presentasi, tetapi yang agak berbeda saya lihat itu kapasitas mahasiswa untuk menggunakan ruang baca, memanfaatkan perpustakaan itu animonya sangat tinggi dibanding kita di sini. Jadi mereka setelah kuliah, mereka langsung mengulang pembelajaran sama-sama di pustaka, ya ditambah lagi dengan fasilitas di perpustakaan dan di ruang baca yang ada di jurusan yang juga sangat memadai atau sangat nyaman.
Saya rasa karena S3, waktu saya S3 di sana kena by riset, jadi saya juga tidak merasakan pengalaman yang langsung mengikuti pembelajaran. Yang pasti yang beda, mereka lebih banyak menggunakan ya rumus-rumus atau tulisan-tulisan dengan tulisan kanji ya. Meskipun itu bahasanya bahasa kimia. Saya pernah bergabung beberapa kelas yang saya lihat, meskipun bahasa kimia, tapi uniknya di Jepang itu mereka punya bahasa tulisan mereka sendiri untuk nama zat kimia atau peralatan kimia tersebut. Kalau selama di lab, karena di Jepang kalau di kita yang mahasiswa penelitian baik S1, S2, S3, karena kita setiap minggu kita melaporkan hasil sementara. Nah, menggunakan waktu presentasi menghasilkan laporan sementara itu, saya menggunakan bahasa Inggris karena memang permintaan dari profesornya juga. Tujuan profesor tersebut melatih mahasiswa Jepang sendiri untuk mendengar orang yang presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Jepang juga. Tetapi kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya ke bank atau ke supermarket atau mau beli barang di luar yang urusan ke kantor balai kotanya atau ke tempat-tempat umum lain, ya tentu dengan bahasa Jepang. Tetapi di sana semua penerima mahasiswa Mombuso itu 6 bulan pertama itu kita diberikan kursus intensif bahasa Jepang. Itu setiap hari. Setiap hari kita belajar bahasa Jepang. Jadi 6 bulan pertama itu memang kita disiapkan untuk bisa hidup di Jepang, karena memang rata-rata mereka menggunakan bahasa Jepang. Bahkan second language seperti kita bilang bahasa Inggris pun di sana hampir sulit juga. Tidak banyak di luar, kecuali di dalam kampus ya. Kalau di luar kampus mereka banyak menggunakan, itu hampir banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau di dalam kampus mungkin karena mahasiswa, dosen masih bisa beberapa yang bisa kita komunikasi dengan bahasa Inggris. Kalau yang saya rasakan sebenarnya saya lebih sulit untuk beradaptasi kembali ketika balik ke Indonesia. Jadi kalau saya melihat disiplinnya Jepang, keteraturan mereka di sana ternyata memudahkan kita untuk beradaptasi. Jadi kalau saya lihat, karena kita manusia ini sebenarnya bersifat fitrahnya kita itu teratur. Ketika kita diatur untuk teratur, sebenarnya kita ngikuti lebih gampang kita daripada ketika saya balik setelah 5 tahun di sana, saya balik ke Indonesia, malah di sini saya lebih lama lagi untuk menyesuaikan lagi dengan yang misalnya lalu di jalan raya yang tidak teratur, kemudian juga ketika kita antrian yang tidak disiplin, lebih sulit saya untuk menyesuaikan diri. Saya rasa semua orang yang akan datang ke sana nanti pasti akan, karena keteraturan, kedisiplinan, kejujuran yang mereka terapkan itu sebenarnya cocok dengan fitrah kita sebagai manusia, saya rasa. Mahasiswa dari Indonesia juga, ada mahasiswa dari negara lain, seperti kebetulan juga saya tinggal di apartemen yang banyak mahasiswa asing. Itu entah kenapa, saya juga tidak sengaja memilih apartemen itu karena memang dekat kampus. Kebetulan juga di apartemen itu ada mahasiswa dari Mongolia, ada dari Rusia, ada dari Korea, Cina, juga ada dari Malaysia. Jadi memang pergaulan, ada yang ngambil S2, ada yang ngambil S3, ada yang S1. Jadi kebetulan memang pergaulan di apartemen itu banyak dengan mahasiswa asing. Cuma kalau dengan mahasiswa S3, mungkin yang paling banyak pergaulannya dengan mahasiswa asing yang ada di Fakultas Sains sendiri, ya, Fakultas MIPA sendiri. Itu kalau di kimia sendiri ada mahasiswa Indonesia juga, dua atau 3 orang kalau salah. Di biologinya ada dari Hungaria, kemudian di matematika saya waktu itu kalau nggak salah ada dari Bangladesh dan Korea mahasiswanya. Jadi pergaulan dengan mahasiswa asing, dan kita punya komunitas juga, komunitas mahasiswa asing di sana untuk membantu mahasiswa asing baru yang mungkin keterbatasan dalam bahasa Jepang, yang nanti mau ngurus ke bank atau ke balai kotanya atau mengurus hal-hal penting yang berhubungan dengan kehidupan di sana, itu akan dibantu. Itu ada komunitas mahasiswa asingnya ada di kampus itu. Jadi tidak ada masalah bagi yang belum bisa lancar bahasa Jepang, dibantu sama yang bisa bahasa Jepang, dan ada juga mahasiswa Jepang yang ikut di komunitas itu. Jadi mereka pengen juga belajar bahasa Inggris, kita pengen belajar bahasa Jepang, jadi kita bergabung di situ. Saya di Shinshu University di kota Matsumoto City, itu
Provinsi Nagano. Kalau kita tahu Nagano pernah menjadi pusat penyelenggara Olimpiade musim dingin ya, saya lupa tahun berapa. Karena kami pun sempat mengunjungi arena-arena olahraga musim dingin, Olimpiade musim dingin waktu itu. Kalau harga mungkin memang jelas lebih mahal di Jepang, karena harga konversi 1 yen itu sekarang mungkin sekitar 250, saya juga nggak tahu pasnya berapa tuh, 150 mungkin 150. Jadi emang agak awal-awalnya memang agak kaget. Awal-awal biasa mahasiswa Indonesia yang nyampe ke Jepang pun jangankan untuk membeli barang-barang mahal, untuk membeli sendal jepit aja karena mikir, karena harganya memang berkali-kali lipat jika dikonversikan ke rupiah. Tapi saya rasa jumlah beasiswa yang diberikan kepada kami dari pemerintah Jepang, dari beasiswa Mambuso itu lebih dari cukup, saya rasa, untuk mengcover untuk kehidupan sehari-hari selama di sana. Oh, nggak ada. Kalau Mambuso itu tidak ada mengikat kita, cuma mereka hanya mengikat selama kita di sana. Selama kita di sana, penerima beasiswa Mambuso tidak boleh mengerjakan pekerjaan seperti kerja part-time atau arbaito kalau kita bilang di Jepang. Itu memang sangat strict. Mereka ingin kita serius fokus terhadap kuliah kita dan tidak ada keterikatan. Kalau setelah tamat kita apakah harus mengabdi di Jepang atau seperti syarat-syarat dari beasiswa lain, itu tidak ada. Cuma memang selama ini saya rasakan setelah tamat 2017 sampai 2021 ini ada grup email yang saya dimasukkan sebagai alumni penerima beasiswa Mambuso. Nah, di sana sering memang komunikasi terbaru tentang informasi tentang perkuliahan mahasiswa asing di Jepang, saya dapat beritanya. Sampai hari ini pun saya masih dapat. Mungkin mereka hanya menjalin hubungan silaturahmi setelah tamat saja, sesama dulu penerima beasiswa Mambuso. Oke, kalau informasi mahasiswa Mambuso ini, semestinya mahasiswa Mambuso ini ada 2 versi. Yang pertama ada U2U dan G2G. Kalau U2U itu yang saya dapat kemarin, itu university to university. Ini sebenarnya seleksinya lebih gampang. Bukan lebih gampang, maksudnya lebih simple seleksinya. Jadi itu hanya yang merekomendasikan adalah profesor yang di Jepang langsung ke Mambusonya. Kita hanya melengkapi persyaratan, kemudian mereka merekomendasikan tesnya hanya tes administrasi, tidak ada tes tertulis dan tes kemampuan akademik lain. Tapi kalau ada satu lagi, tapi itu dilaksanakan di Jepang langsung. Jadi strateginya untuk U2U ini kita harus cari dulu profesor di Jepang, kita cari lengkapi semua yang mau menerima kita sebagai mahasiswa S2 atau S3, kemudian tinggal kita penuhi persyaratan-persyaratan, salah satunya juga rekomendasi dari rektor yang ada di kampus kita. Nah, satu lagi sebenarnya yang prosesnya lebih gampang tetapi jumlah saingannya lebih banyak. Itu ada namanya beasiswanya G2G, Government to Government. G2G, Government to Government, itu seleksinya di Konjen Jepang, Konsulat Jenderal Jepang. Nah, kebetulan kalau kita di Medan, sebenarnya kita mempunyai keuntungan karena Konsulat Jenderal di Sumatera itu ada di Kota Medan. Jadi dilaksanakan di sana, tapi memang harus mengikuti seleksi yang lebih ketat lagi karena jumlah peminatnya pasti lebih banyak. Kita memasukkan formulir pendaftaran, mengisi persyaratan yang mereka minta, kemudian ada tes tertulis. Kalau nggak salah saya ada tes tertulis bidang, ada tes tertulis bahasa, ya bisa kemampuan Jepang, ada kemampuan bahasa Jepang maupun kemampuan bahasa Inggris. Jadi emang agak panjang prosesnya dan jumlah saingan tentu lebih banyak. Tapi kalau setelah dapat nanti baru kemudian mencari link untuk profesor di Jepang, baru nanti direkomendasikan ke beasiswa Mambusonya. Jadi itu dua versi untuk beasiswa Mambuka Gakuso atau Mambuso. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di webnya Konsulat Jenderal Jepang, baik yang di Medan maupun yang di pusat Jakarta. Karena ada tanggal-tanggal terleksi, kalau nggak salah saya 2 kali setahun. Ini bulan Maret ini kalau saya nggak ada bulan Maret dengan bulan September kalau nggak salah saya. Ya, kalau beasiswa bukan hanya ke Jepang, saya rasa kalau ke luar negeri lain
Ya, untuk mendapatkan beasiswa, saya rasa strategi utama memang bahasa. Ya, bukan IPK, tapi bahasa. Kebanyakan permasalahan mahasiswa Indonesia untuk lanjut itu ke luar negeri itu terkendala kepada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris, meskipun di Jepang nanti tetap kita butuh bahasa Jepang, tapi kemampuan bahasa Inggris tetap yang diminta sebagai mahasiswa, termasuk mahasiswa Jepang sendiri. Jadi mahasiswa Jepang sendiri yang mau melanjutkan S3, mereka juga harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Karena ketika kalau udah S3, ada persyaratan untuk menulis publikasi internasional dalam bahasa Inggris yang dibebankan kepada kita mahasiswa S3. Jadi mahasiswa Jepang sendiri pun banyak terkendala di sana. Ketika mau lanjut ke S3-nya, mereka terkendala di bahasa Inggris. Mereka banyak mundur, tidak mau lanjut sampai S3 karena kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Jadi kawan-kawan yang mau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, saya rasa memang kemampuan bahasa Inggris yang ditingkatkan dari sekarang. Oh, kebetulan kemarin persyaratan saya untuk pengajuan U2U itu TOEFL. Kalau pengen aman memang harusnya TOEFL-nya di atas 500. Jadi kita bisa apply untuk berbagai beasiswa. Jadi nggak harus milih-milih negara mana yang membatasi TOEFL-nya yang agak rendah. Nggak perlu kita berpikir seperti itu. Kalau udah di atas 500, saya rasa kemanapun, mau beasiswa Fulbright, ke Amerika pun, ke Eropa, maupun yang ke Australia pun saya rasa nggak ada masalah, nggak ada kendala nanti kalau udah mencukupi 500 TOEFL-nya. Ya, kalau kalau pengalaman di Jepang memang selain belajar, memang katanya belajar di luar negeri ini jalan-jalan yang lebih utama ya. Karena memang sebenarnya beasiswa yang kita terima pun itu support untuk kita menyisihkan sebagiannya untuk kegiatan refreshing. Karena mungkin dari Mambusu sendiri juga pengen karena di Jepang juga banyak libur-libur, ada libur nasional musim panas, ada libur musim dingin yang memang waktunya panjang dan memang tidak ada aktivitas di kampus. Meskipun kita boleh saja datang, tapi kadang-kadang euforianya berbeda kalau kita sendirian di lab, tidak ada teman-teman yang lain. Jadi memang waktu-waktu libur panjang yang saya lihat memang di Jepang malah banyak jadwal libur nasionalnya dalam 1 tahun dibanding Indonesia. Tapi itu tidak mengurangi pekerjaan mereka. Ketika mereka jam kerja, mereka lebih fokus lagi kerja. Tapi memang kalau jalan-jalan yang paling unik yang saya rasakan sebagai orang Indonesia, banyak orang Jepang itu yang tidak tahu kalau Bali itu adalah Indonesia. Itu selalu pengalaman ketika kami memperkenalkan diri Indonesia, terus mereka bilang, oh Indonesia itu dekat Bali, lalu kita bilang Bali itu adalah Indonesia, mereka kaget. Mereka, benar itu Indonesia katanya, karena mereka menganggap Bali itu bukan Indonesia. Karena mereka tahu orang Indonesia sebagian besar adalah Muslim, jadi banyak perempuan yang menggunakan jilbab. Jadi ketika mereka ke Bali katanya itu berbeda sekali, tidak nampak, hanya sedikit nampak orang menggunakan jilbab. Makanya mereka mengira Bali itu bukan bagian dari Indonesia. Itu mungkin pengalaman yang setiap saya mengenalkan Indonesia, mereka selalu kaget kalau Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Yang paling nggak bisa saya lupakan pengalamannya seminggu setelah nyampe di Jepang. Laptop saya rusak, saya harus beli laptop baru karena seminggu lagi mau menghadapi ujian masuk S3. Nah ternyata beli barang di Jepang itu tidak segampang, beli barang elektronik di Jepang itu apalagi laptop, tidak seperti beli laptop di Indonesia. Dan kemampuan bahasa saya waktu itu masih terbatas, dan orang Jepang itu tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya yang lucunya kami komunikasi jual beli itu melalui Google Translate. Dibuka oleh karyawan tokonya pakai Google Translate. Apa yang saya bilang, saya ketik di situ, kemudian dijawabnya dengan bahasa Jepang, versi ke bahasa Inggrisnya. Karena kalau kita di Indonesia beli laptop, semuanya sudah ada di dalam, Microsoft Office, semua Word, Excel-nya sudah ada. Ternyata kalau beli laptop di Jepang itu kosong. Mereka hanya punya Microsoft Office-nya, Microsoft-nya saja, tapi tidak ada Office-nya. Tidak ada Word, tidak ada Excel, tidak ada PowerPoint, dan mereka harus menginstal lagi dan butuh waktu menginstal. Makanya mereka menerangkan itu. Beda dengan kalau kita di sini tinggal beli laptop, ambil, install, selesai. Kalau ini enggak, bilangnya berapa. Jadi komunikasi waktu itu menggunakan Google Translate.
Itu lucu sekali memang, karena mereka bagi saya mereka menganggap pelayanan kepada customer itu tetap yang nomor satu. Makanya mereka jadi komunikasi kami lewat Google Translate. Yang penting dia meyakinkan saya barang mereka tetap layak untuk dibeli.